Dalam perjalanan dari Merauke ke Kepulauan Morotai, kapal yang kami tumpangi mengalami masalah air bersih. Sekarang kita bisa berangkat nggak jam 17? Bisa. Dia menawar baru kita kasih tahu. Bisa aja. Aplikatif persiapan kapal sandar jadi aplikatif. Tengah kemudian. BT kiri. Kanan 30. Kanan maju pelan sekali. Dekar kiri. Masih posisi tidak. Kami diizinkan merekam aktivitas di dapur kapal untuk memberi makan 800 penumpang. Namun, sampah ribuan kotak styrofoam dan botol plastik yang dihasilkan kapal ini setiap hari seharusnya dapat diatasi. Setelah 5 hari berlayar, kami turun di Kepulauan Morotai di Maluku Utara. Sementara kapal Tata Mailau melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Tidak ada alasan khusus mengapa kami turun di sini, selain pasir putihnya yang terkenal dan kisah pasukan sekutu di masa Perang Dunia II. Tapi kali ini kami tak tertarik sejarah, memikirkan sampah kapal, atau isu-isu sosial ekonomi dan lingkungan. Kami hanya ingin beristirahat, menikmati pasir putih dan hijau Toskanya Laut Morotai.
Di Kepulauan Morotai, Pulau Dodola adalah salah satu tujuan utama selain Pulau Zumzum. Pada bulan September 2012, pemerintah menggelar hajatan Sail Morotai. Acara yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini diikuti 124 kapal dari 17 negara. Tujuan acara ini disebut untuk percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan, juga sebagai promosi wisata. Biaya yang dikeluarkan 80 miliar rupiah di luar pembangunan infrastruktur. Kini, 3 tahun setelah Sail Morotai yang megah, bekas-bekas akomodasi di Pulau Dodola masih terlihat. Tapi kondisinya tentu telah jauh berbeda dari saat seremoni dilakukan. Beruntung masih ada sumur tempat wisatawan atau warga lokal mendapatkan air bersih. Inilah salah satu alasan mengapa tentara sekutu memilih pulau ini saat Perang Dunia II. Dulu kawan tersiram Pak Ngoni kong. Saya tekan dulu Kak. Kisah proyek-proyek pemerintah yang terbengkalai banyak kami jumpai di sepanjang perjalanan. Membangun dan menghabiskan anggaran adalah satu hal, namun memelihara agar tetap berfungsi adalah hal yang tampaknya lebih sulit dilakukan. Pariwisata sendiri bukan semata tentang infrastruktur. Pariwisata memiliki dampak sosial dan lingkungan yang harus dipikirkan. Ketika promosi pariwisata dilakukan, jumlah kunjungan akan meningkat. Namun ini juga membawa konsekuensi lain di luar ekonomi dan bisnis. Niat semula hanya ingin menikmati pasir dan pantai, seketika buyar dan tetap harus menyalakan kamera. Namun di tengah keprihatinan ini, ada sedikit kabar baik. Bagus, tidak nyampah. Wah, ada semua pengunjung seperti ini ya. Bagus.
akibat tak sengaja tersangkut jaring nelayan. Tentu disesalkan. Namun kehadiran predator seperti hiu di perairan ini menandakan bahwa sumber makanannya masih berlimpah. Dan karena kita tak sanggup membuat semua keindahan dan kekayaan ini, setidaknya tidak merusak dan berusaha menjaganya selama mungkin. Dari Morotai kami menuju Pulau Halmahera, melihat sisa-sisa kejayaan ekonomi kopra yang masih menghidupi warga. Komoditas yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi, politik, bahkan menjadi bagian dari sejarah pemberontakan di Nusantara.